Kalau udah urusannya karyawan gitu ya, selalu yang digadang-gadang harus paling bertanggung jawab tuh HR. Padahal itu nggak hanya tugas HR, itu tugas para leaders. Bahkan yang baik pun belum tentu bisa membuat orang itu stay. Tiket bersyukur sekali bahwa ketika perusahaan-perusahaan sejenis travel industry ini yang paling kena dampak pandemi, kita zero layoff, nggak ada pay cut sama sekali. Nice. Halo semuanya, welcome to Volare Talks. Dalam kesempatan kali ini, kita kedatangan Bapak Dudi Arisandi selaku Chief People Officer di Tiket.com. Selamat sore Pak Dudi. Selamat sore Suci. Manggilnya Kang aja ya. Kang aja jadi ya? biar Oke. lebih Siap. seru ngobrolnya. Siap Pak Dudi. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Pak Dudi atas kesediaannya untuk hadir ke Volare Talks untuk episode kali ini Bapak. Ketika kita membahas a company that feels like home, gimana sih Pak Dudi mendeskripsikan hal tersebut dari point of view Bapak? Kalau bicara tentang company feels like home, balikin lagi tuh. Kalau di rumah kayak gimana sih gitu? Apakah semuanya baik-baik aja di rumah? Nggak juga kan gitu. Kadang-kadang kan suami istri juga ribut, adik kakak ribut gitu ya. Tapi disitulah seninya. So kalau saya mendefinisikan company like home itu lebih ke bahwa walaupun di antara keriuhan yang ada di rumah, tapi semuanya saling care. Satu sama lain saling memperhatikan. Satu sama lain tetap bisa nunjukin bahwa kita ini satu keluarga. At the end tujuan kita mau ke arah yang sama gitu ya. Kompetisi perlu. Kadang-kadang kan adiknya lebih pintar dari kakaknya pengen nunjukin bisa segala macam, dan itu dibangun. Kemudian kalau ngerasa kayak di rumah, berarti kan semua orang punya suara. Semua orang boleh untuk mengemukakan pendapatnya. Jadi kita lanjut lagi nih, Tiket.com berhasil meraih penghargaan Best Company to Work For in Asia Pak. Dan saya baca ini sudah dari 2020 ya. Jadi 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan ini. Dan kita tahu pastinya untuk mendapatkan penghargaan ini, Tiket.com pasti dinilai memiliki employee engagement yang tinggi Pak Dudi. Nah, berbicara soal employee engagement, what are the main things that help employees to feel connected with the company, Pak? Yang terpenting buat saya itu ya, kalau ini bicara secara general ya, antara bagaimana si karyawan tuh merasa bahwa dia itu connected gitu ya dengan perusahaannya. Sebenarnya satu, when they believe sama merasa bahwa mereka tuh membuat impact, when they feel they can make impact to organization. Simple thingsnya tuh seperti itu. Jadi kalau karyawan ngerasa apa yang dia lakukan itu berarti, ya itu artinya dia connected gitu ya. Jadi bukan yang datang ke kantor udah pulang, datang ke kantor pulang, tunggu gajian pulang. Nah itu connectednya nggak ada tuh kalau kayak gitu. Dimana karyawan merasa membuat impact itu panjang. Artinya apa yang dia pengen lakukan di accommodate, feedback dia didengarkan gitu. Kemudian ada apresiasi terhadap pencapaian. Nah itu jadi panjang tuh. Tapi ketika karyawan merasa bahwa saya di sini tuh bisa bikin sesuatu yang beda buat organisasi, saya lagi bangun legacy buat organisasi dan buat dirinya secara profesional, disitulah kalau saya mendefinisikan bahwa sebenarnya feel connected tuh di sana. Tapi boleh tadi panggil Kang ya, jadinya sorry nih keterusan manggil Bapak. Sebagai HR itu kira-kira memposisikan role-nya di hubungan yang seperti itu gimana Pak Dudi? Kalau bicara tanggung jawab ya, memastikan bahwa karyawan itu merasa punya value atau ada impact terhadap organisasi, tentunya bukan hanya tanggung jawab HR. Nah ini yang juga harus dimengerti oleh seluruh organisasi barangkali ya. Kalau udah urusannya karyawan gitu ya, selalu yang digadang-gadang harus paling bertanggung jawab tuh HR. Padahal itu nggak hanya tugas HR, itu tugas para leaders, tugas seluruh karyawan di organisasi untuk membuat tempat kerja itu jadi tempat kerja terbaik. Tapi memang kebetulan kan yang diberi tanggung jawab mengelola orang di organisasi memang HR. So HR harus mampu gitu ya menempatkan dirinya menjadi telinga ya, menjadi corong bagi karyawan juga gitu ya. Jadi posisinya tuh nggak boleh terlalu ke manajemen, nggak boleh terlalu ke karyawan kalau boleh dibilang. Walaupun ini kayak sandwich sih sebenarnya, jadi HR tuh pasti Suci bisa ngerasain lah. Suci juga kan HR ya. Kadang-kadang maunya manajemen apa, kadang-kadang maunya karyawan apa. Walaupun ujung-ujungnya ya HR tuh harus ke perusahaan gitu. Tapi tapi try your best gitu ya untuk memastikan bahwa HR ada di tengah.
HR jadi penyambung lidah karyawan dan juga penyambung lidah dari perusahaan, dan cari titik temu yang paling tepat untuk mengkomunikasikan satu atau dua hal yang terkait dengan kebijakan misalnya. Nah, so makanya HR tuh nggak bisa lagi kayak HR zaman dulu tuh. Gimana tuh Pak? Yang cuman jadi pemadam kebakaran. Nah, tapi masih sih gitu ya. Kalau ada karyawan ribut, atasan ribut sama karyawan, datangnya ke HR. Nanti HR suruh beresin. Itu kan pemadam kebakaran tuh ya. Atau HR kayak event organizer. Kalau ada event, Kalau ada event HR, sesi sibuknya sibuknya HR gitu. Atau jadi penerima tamu ya, jadi onboarding gitu ya. Kita harus beyond dari itu gitu ya. Bahwa pekerjaan itu masih ada jadi bagian seorang HR, tapi HR juga harus bisa jadi bisnis yang partner yang strategik bagi perusahaan ya. So HR harus membangun employee experience terbaik gitu ya di organisasi, sehingga orang merasa ketika ada di tempat kita atau di perusahaan manapun yang ada HR-nya adalah kita, itu akan merasa kayak semuanya diliatin nih dari ujung ke ujung. Dimulai karyawan itu masuk sampai karyawan keluar tuh ngerasa bangga berada di perusahaan tersebut. Nice, thank you Kang Dudi. Nah, ini masih terkait ya dengan engagement, dengan tadi sense of belonging. Nah, pastinya dari perusahaan ingin karyawannya memiliki sense of belonging dan engagement yang tinggi gitu dengan perusahaan masing-masing. Nah, kalau boleh share dari Kang Dudi nih, inisiatif HR apa yang sudah diterapkan di tiket.com untuk karyawan lebih engage gitu dengan perusahaan? Oke, kalau bicara soal engagement kan namanya juga engagement, keterlibatan gitu ya. Jadi karyawan harus merasa terlibat dong gitu di dalamnya. Termasuk inisiatif-inisiatif yang dibangun tidak hanya inisiatif yang datangnya top down atau maunya HR. Ya, karena kalau ketika maunya HR, ownership-nya atau belonging-nya dari karyawan juga jadi nggak ada kan. Ini mah perusahaan. Iya, jadi kayak berasa kewajiban ya. Iya, berasa kewajiban. So beberapa inisiatif mungkin yang realnya, misalnya kita punya program namanya Build Your Own Club. Jadi kalau biasanya mungkin kebanyakan HR tuh ada klub futsal, ada klub badminton, tapi itu yang ngurus HR. Kalau di tiket nggak. Jadi yang ngurus siapapun boleh usulin mau punya klub apa, komunitas apa. Termasuk di tiket tuh pernah ada komunitas pencinta drakor. Itu ada tuh, mereka tuh bikin meeting, bikin ada Zoom meeting sendiri dengan itu. Terus HR ikut-ikut di situ enggak? Mereka aja usul ke HR, kita mau bikin komunitas pencinta alien, ada gitu. Komunitas pencinta gunung bikin sendiri, ada tiket cuan-cuan club gitu ya. TIFES namanya, tiket investasi club. Mereka ngomongin tentang investasi, tentang bagaimana namanya kan generasi sandwich katanya problemnya adalah tentang finansial gitu dan sebagainya. So mereka bikin klubnya. Kemudian kita akomodate, HR bantu apa? Sediain Zoom-nya, sediain Jimit-nya misalnya, atau sediain mau ngundang pembicara siapa nih gitu ya. Ya kita coba bantu dari sisi itu. Termasuk klub-klub olahraga pun yang kelola bukan HR. Sehingga ketika klub bubar misalnya, bahasanya bukan dibubarkan HR, tapi bubar sendiri. Ya, pernah ada klub catur, cuman bertahan 1-2 bulan karena yang main cuman berdua gitu. Jadi mereka sendiri yang datang, Pak kita bubarin aja, ya silakan. Itu contoh kecil gitu ya, bagaimana engagement itu kita bangun. Engagement itu kan bicara juga soal apresiasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan. Jadi kita punya media komunikasi yang sama buat semua, kita menggunakan satu tools gitu ya. Jadi kalau ada pencapaian tuh atasannya bisa just drop rekognisi di situ, sehingga semua orang tahu, terus bisa kasih like, bisa kasih senyum, kasih love atau kasih stiker-stiker apapun gitu di situ, sehingga orang yang melakukan perbaikan atau melakukan inisiatif baru pun bisa diapresiasi kan. Itu juga penting. Sesi feedback itu juga penting. Kemudian kita juga punya tools di mana karyawan boleh ngomong apa aja walaupun itu pakai anonymous gitu ya. Komplain apa saja walaupun itu pakai anonymous, ada toolsnya sehingga kalian nggak ngerasa takut gitu untuk bisa speak up gitu. Ya, itu bicara engagement buat saya tuh selebar itu juga. Oke. Nice, Kang Dudi. Nah, tapi pastinya dengan adanya inisiatif yang tadi, itu kan beberapa hal juga saya baru dengar nih kebetulan nih dari Kang Dudi. Kira-kira challenge-nya apa aja Pak ketika di proses tersebut, inisiatif tersebut diimplementasikan? Ya, nggak mungkin nggak ada challenge, udah pasti ya gitu. Apalagi kan di Indonesia itu orang masih ngelihat teladan atau role modeling dari
dari atasannya gitu ya. Itu kenapa makanya kami di Tiket tuh onboarding tuh wajib hari pertama karyawan masuk kantor, yang welcoming itu harus BOD. Oh, BOD. oke. Jadi bukan HR, BOD. Walaupun BOD-nya BOD HR misalnya gitu ya, tapi iya. at least perwakilan dari BOD nge-welcoming karyawan baru untuk menunjukkan kepada mereka, guys, sedekat ini atau kalian tuh bisa ngeblok kalender kami para BOD tanpa harus izin, misalnya just block our calendar gitu ya, kalender kita di open gitu ya, untuk memastikan bahwa mereka tuh ngerasa bahwa kita tuh bisa speak up di sini segala macam. Tapi itu pun nggak mudah karena kan gaya leadership setiap orang berbeda. Biasanya tantangan terbesar itu dengan gaya leadership. Ada leaders yang memang typically nggak begitu engage sehingga effortnya jadi lebih besar untuk bisa untuk bisa sesuai dengan apa yang kita pengen gitu ya. Tapi kalau anak-anak tiket tahu betul nih pantun ini gitu ya. Beli tiket buat ke pulau, sarapannya telur dadar. Kalau anak-anak tiket lagi galau, ada pundak Pak Dudi buat bersandar katanya gitu. So jadi kalau ada apa-apa mereka come to me, just block. Saya sehari itu bisa 2 atau 3 orang minta one on one, semua level karyawan, and then we discuss. Belum tentu juga menyelesaikan problem mereka, tapi kan sebenarnya orang tuh pengen didengerin. Pengen didengar ya. Itu berarti kayak ini ya, open door policy ya. Open door policy. Okay, I see. Next question. We are family. It's probably one of the most overused catchline yang kita semua sebagai HR sering dengar ya, yang sering dipakai oleh para HR atau recruiter untuk menarik potensial kandidat untuk join perusahaan mereka. Sayangnya sekarang makna dari We Are Family udah bergeser jadi konotasi negatif. Nah itu mungkin dari Kang Dudi punya pandangan tersendiri? Pastilah ya. Jadi kalau hanya sekedar jargon ya nggak akan bisa apa-apa gitu. Maksudnya nggak akan ada impact apapun gitu ya. Jadi hanya balik lagi itu cuma jargon. We are family. Tapi ketika ada karyawan lagi cuti masih dikejar ya. gitu ya. Atau misalnya ya kalau cuti ya kadang-kadang kan memang ada dadakan ya, apalagi di industri kita nih gitu ya, industri yang perlu setiap saat gitu kasarnya untuk standby gitu. Tapi ada beberapa hal yang juga memang ngomongnya we are family, tapi pada saat pelaksanaannya tuh ya lebih ke blaming culture yang keluar atau lebih mengedepankan punishment dibandingkan constructive feedback misalnya. Nah hal-hal seperti ini yang dibalikin lagi ke makna family-nya itu apa sebetulnya gitu ya. Orang juga nggak akan buy in ketika ngomongin family, tapi pada saat kenyataannya nggak begitu juga akan terreflect, misalnya turnover perusahaannya jadi tinggi gitu ya. Atau ya sosial media kan sekarang gampang semua banget kita lihat semua bisa ya. ke blow up gitu ya. Itu juga bisa. Apakah iya seperti itu? Jadi buat saya silahkan menggunakan jargon itu, tetapi juga harus diselaraskan dengan nilai-nilai family yang mau dibangunnya apa sebenarnya. Ya karena di family pun kan kita lihat ya, tetap aja ada masalah gitu sebenarnya. Tapi bukan menjadi pembiaran kan tentunya. Jadi ketika ada sesuatu yang salah terus dibiarin karena kita keluarga, itu juga nggak begitu. So speak up penting gitu ya, termasuk dari bawah kita coba dengarkan apa yang menjadi concern karyawan, terus take action. Ya itu yang mungkin bisa jadi kunci lah ya. Oke, jadi sebenarnya We Are Family it's not a wrong culture. Tapi gimana dari perusahaan tersebut mengimplementasikan di daily ininya mereka ya. Kalau namanya hubungan kerja mau dibilang 100% We Are Family juga enggak juga gitu ya. Tapi balik lagi kan yang dimaksud dengan family itu adalah nilai-nilai yang bagus dari kekeluargaan itu yang diterapkan. Jadi bukan berarti semuanya gitu ya. Jadi seolah-olah banyak pembiaran gitu ya. Oh, kerja melebihi waktu juga dibiarin. Kita keluarga gitu kan. Apa-apa ya, tuh. Jadi penyalahgunaan ya. Jadinya. Aku juga pengen tahu nih, kalau Kang Dudi bisa mendeskripsikan working culture di tiket.com dalam satu kata, kira-kira kata apa tuh yang? People oriented. People oriented 2 kata dong. Enggak, satu. Karena itu nggak bisa dipisahkan. Phrase ya, people oriented. People oriented. Bahkan di hari pertama pun ketika karyawan itu baru join di tempat kami, kita udah bicara tentang guys, bahkan BOD pun bisa diajak ngobrol atau you can block our calendar easily. CEO kita tuh kalau lagi ngobrol sama karyawan baru misalnya, itu dia akan kasih nomor handphonenya. Kasih nomor handphonenya ke karyawan supaya if you guys have any issue just texting me gitu, I'll answer your concern gitu, kayak gitu. Terus kita punya
tools juga misalnya yang itu berdasarkan employee life cycle, di mana misalnya 0 hari itu akan artificial intelligence itu atau tools kita itu akan kirim pesan ke karyawan tersebut, welcome ya, ini hari pertamamu, ada feedback nggak di hari pertamamu? Oke, bahkan on their first day ya. On their first day. Terus mereka tuh cukup jawab dengan emoticon. Nah nanti itu akan terreflect. Jadi kalau dulu employee survey itu bikinnya tahunan ya, mungkin tahu ya gitu. Di kita nggak tahunan. Di kita tuh berdasarkan employee life cycle. Ada 0 hari, 15 hari, 30 hari, 60 hari, 90 hari. Nah nanti tuh jadi akumulatif. Jadi kita tahu seberapa engage sih karyawan, top isunya apa, leader mana yang nyebelin gitu, bisa kelihatan tuh di situ. Nanti boleh ya Pak, off air kita bahas ini toolsnya apa sih, menarik banget. Itu jadi, dan yang bisa akses ke tools itu secara penuh itu terbatas orangnya. Saya, para BOD, kemudian juga beberapa HRBP lah gitu ya yang bisa akses, sehingga ketika ada masalah kita langsung bisa catch, karena akan muncul misalnya di email saya muncul ada karyawan ngomongin tentang diskriminasi loh. So, langsung saya lihat siapa nih yang ngomong diskriminasi. Terus kita ajak coba ngobrol to solve the issues. A common saying, people don't quit a job, they quit a boss. Nah, gimana Pak Dudi mengenai hal ini? Tends to agree ya, tend to agree. Kalau saya sih tend to agree dengan ini. Tetapi memang bukan yang nomor satu sih. Kalau bahkan temuan dari McKinsey baru-baru ini ya mengenai apakah people leave their boss gitu, itu nomor 3 loh. Oh, ternyata bukan nomor 1. Okay. Nomor satunya itu adalah karir, tentang karir development gitu ya, kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Cuman kan kalau mau jujur ya, kadang-kadang yang nggak ngasih karir development, nggak ngasih itu adalah atasan juga. Betul. Gitu ya. Malah kalau saya digabung, sebenarnya atasan punya peran penting untuk memastikan bahwa karyawan itu bisa stay di company kan, atau bisa nggak ninggalin company. Walaupun keniscayaan sebenarnya kalau masalah orang resign segala macam kan itu common thing banget gitu ya. Jadi biasa banget lah gitu sekarang orang, apalagi dengan sekarang masuk ke generasi milenial Gen Z yang nggak puas dikit juga kan mereka bisa dengan gampangnya resign gitu ya, cari tempat kerja baru. Tapi kalau bicara apakah memang betul-betul saya harus stand to agree tadi gitu ya. Jadi memang itu yang menentukan ya. Tetapi nggak selalu melulu bukan karena bosnya jahat ya. Kadang-kadang bos terlalu baik pun itu bisa membuat orang itu nggak tertarik. What's next for me gitu. Jadi saya punya satu podcast series juga di salah satu ini gitu ya. Dan di situ saya mau mewawancarai mantan bos saya. Dia meninggalkan company waktu itu justru karena bosnya baik. Saking baiknya, bosnya tuh sampai ngerasa, gua nggak tahu mau ngerjain apa habis ini gitu. Karena nggak terchallenge. Jadi bos yang bisa ngasih challenge pun itu menjadi kekuatan tersendiri supaya orang nggak keluar misalnya. So people leave their boss tuh nggak selalu melulu kita lihat dari sisi yang negatif, bahwa yes kita ketemu atasan yang nyebelin, kita kadang-kadang mungkin ketemu atasan yang nggak inspiratif gitu ya. Tapi bahkan yang baik pun belum tentu bisa membuat orang itu stay. Gitu. Kang Dudi, talking about managers, kalau dari tiket.com sendiri itu gimana sih memastikan supaya managers dan leaders ini memang adalah orang-orang yang benar-benar di training ya untuk menjadi manajer yang baik, untuk menjadi leader yang baik gitu. Apakah ada program khusus, pelatihan khusus untuk memastikan orang-orang ini memang sudah tepat loh ada di level managers? Kita percaya dengan konsep pembelajaran itu, approach kita tuh menggunakan konsep yang 70-20-10 gitu ya. 70% dari on job training gitu ya dengan project dan sebagainya, 20% dari mentoring, 10% dari kelas gitu ya. So 3 ini kita coba provide lah pastinya buat semua orang sebetulnya kalau kita bicara soal belajar gitu ya. Kalau 70% ya itu adalah tanggung jawabnya organisasi, leaders gitu ya, untuk memberikan experience gitu ke karyawan. Nah 20% dan yang 10% kita coba bantu. Ya makanya kita punya coaching program, mentoring program, bahkan di hari pertama karyawan itu udah punya buddy gitu ya. Ada buddy-nya, setiap new joiner tuh punya buddy. Jadi mereka tuh tahu dari hari pertama siapa, kalau mau nanya tuh ada orang yang jadi temennya gitu ya di hari pertama. Mereka nggak feeling alienated lah ya. Nggak ngerasa
ini harus nanya siapa gitu, Iya, kita iya, enggak gitu ya. Terus yang 10%-nya kita punya tiket akademi namanya School of Leadership. Nah, kita punya beragam program di sana untuk memastikan bahwa leaders di-equip dari sisi tadi yang knowledge-nya. Ya, kemudian di luar itu juga ketika kita proses untuk mengangkat seseorang, kita juga punya assessment prosesnya sehingga memastikan sebisa mungkin orang itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Bahwa dalam perjalanannya kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan itu pasti akan ada aja, akan terjadi saja. Tapi yang paling penting yang lain adalah tentunya adalah bukan hanya sekedar kita memberikan knowledge atau experience, tetapi juga authority. Oke, gimana jadi tuh, Kang? gimana para leaders di level tinggi juga tidak micromanaging gitu ya, terus bisa memberikan authority yang besar kepada timnya untuk membangun mengatur. Sesimpel misalnya yang kami lakukan adalah sampai hari ini kan tiket masih flexible working arrangement dan aturannya nggak datang dari company gitu ya, atau misalnya harus gini enggak. Justru flexible working arrangement-nya aja yang ngatur leadersnya sampai level terkecil. Ya, misalnya mau tim ini semua kerja dari Jogja gitu ya, bareng-bareng ya silahkan. Atau mau datang ke kantor seminggu sekali, sebulan sekali, ya mereka yang ngatur. Mulai meeting jam berapa di hari tersebut, itu juga mereka yang ngatur. Karena kan kebetulan kita ada di beberapa negara yang jam kerjanya juga berbeda. Kalau mulai meeting jam 8 bisa jadi jam 6 pagi di tempat lain gitu ya. So mereka akan mulai meeting misalnya jam 10. Berarti sisanya yang orang Indonesia ngerjain yang personal dulu atau ngerjain yang tugas rutin mereka dulu, baru meetingnya jam berapa. Ini saling respect di sana. Nah, itu authority ini juga coba kita kasih gitu ya. Bahwa ada yang abuse authority segala macam, balik lagi itu pembelajaran buat semua organisasi supaya kedepannya jadi lebih matang. Tapi yang terpenting adalah kita mendengarkan apapun keluhan dari employee tadi lewat tools yang kita punya, sehingga perbaikan itu nanti bisa belajar dari sana atau kita bisa lihat berdasarkan data. Ya, karena kita pengen coba minimal like and dislike ya gitu ya. Nggak suka sama atasan terus kita ganti gitu. Nanti semua orang minta ganti atasan gitu. Kan itu juga nggak benar gitu ya. So approach-nya adalah kita identifikasi kalau memang perlu ada tindakan khusus buat si A, si B, si C, program khusus ya itu kita lakukan gitu. Jadi juga based on data, bukan hanya sekedar keluh kesahnya. Ya, bukan hanya tadi dislike dan berdasarkan likes and gosip, dislike gitu like ya. and dislike dan lain-lain. Iya, iya. Gitu. Agree. Terima kasih. So authority is Ya, important. terima kasih Kang Dudi penjelasannya. Kang Dudi, sekarang di tempat kerja kan udah ada masuk generasi baru nih yang kita kenal sebagai generasi Z ya, Kang Dudi ya. Bagaimana Kang Dudi melihat ini untuk dimasukkan ke program employee engagement? Kalau bicara secara komposisi ya, barangkali di tiket sekarang itu sekitar 20% itu sudah generasi Z itu ada sekitar 20-an% di tiket. Kalau millennials mungkin kurang lebih 70-an% lebih juga. Generasi kolonial kayak saya ini tinggal 6% gitu ya. Generasi yang patut dilestarikan kata anak-anak gitu ya. Nah, kalau bicara treatment engagement, kita tidak mau bedain justru gitu ya. Tetapi balik lagi tentunya kita bisa memahami kebutuhan mereka apa gitu ya. Kebutuhan mereka dari sisi program employee engagement apa. Balik ke diskusi di awal gitu bahwa namanya engagement itu kan melibatkan mereka. So inisiatif-inisiatif yang muncul biarkan aja melibatkan mereka dan mereka ikut terlibat di dalamnya tanpa harus dipaksa dibikin standar. Misal kalau bikin event yang hadir harus sekian persen, kita tuh nggak pernah pakai ukuran-ukuran itu. Karena balik lagi everybody unique. Dan salah satu value di tiket itu ada value namanya yourself. Jadi be yourself, menjadi diri sendiri ya sesuai dengan keunikannya masing-masing. So we respect diversity, we respect inklusi di tiket. So jadi whatever their generation, kita percaya lebih ke impact yang bisa mereka buat untuk tiket dan untuk tourism industry sih. Sebetulnya lebih ke sana. Jadi nggak ada treatment spesial gitu. Generasi ini harus dibedain gitu, gampang dikasih banyak program healing gitu ya. Enggak. Ini semua perlu healing kok gitu kasarnya ya. Agree. Tapi sepanjang mereka perform itu yang penting buat kita. Ya, jadi sebenarnya perks-nya sendiri itu tidak dibedakan ya di tiket.com ya. Karena dari Kang Dudi percaya bahwa ya setiap generasi ini apapun itu namanya, yang penting gimana mereka memberikan impact yang positif terhadap perusahaan gitu. Oke, baik, terima kasih Kang Dudi. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi. Menurut Kang Dudi, sejauh mana peran leaders dan managers dalam menciptakan employees work satisfaction? Paling dominan ya, karena
gini, Indonesia itu ya kalau mau jujur ya, paham atau kepercayaan mereka akan idenya Ki Hajar Dewantara itu kan masih tinggi banget. Ya nggak tahu Gen Z masih ingat nggak yang 3 ini gitu ya, yang Tuturi Handayani, Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, bahwa leaders itu harus, kalau teori leadershipnya bilang ini situational leadership katanya gitu ya. Jadi harus bisa menempatkan dirinya di, kalau harus berada di depan ya leader ngasih contoh, kalau lagi di belakang dia harus support, kalau di tengah ya bareng-bareng ngerjain gitu ya. Nah, prinsip-prinsip ini tuh prinsip yang buat saya penting yang harus dilakukan leader. Artinya apa? Leader, kalau kembali ke pertanyaan, leader itu punya tanggung jawab besar untuk menciptakan culture yang sehat di organisasi gitu ya. Jadi harus bisa ngasih ruang buat timnya juga untuk tumbuh, tapi juga mungkin nurturing idea dari timnya gitu ya, melihat potensi timnya supaya bisa lebih berkembang, men-challenge gitu ya, atau memberikan project-project yang menantang. Itu akan jadi kata kunci buat leader supaya bisa membangun culture karyawannya mau berkembang atau mau melakukan self development. Oke. Sebagai Chief People Officer di tiket.com nih, pasti Kang Dudi punya aspirasi, punya goals ya, baik itu buat personalnya Kang Dudi ya sebagai CPO atau in general buat perusahaan di tiket.com gitu. Apa sih kalau boleh tahu nih goalsnya dari Kang Dudi? Kalau visionnya HR-nya sih sudah di state gitu ya, clear banget dari saya ke tim gitu ya, bahkan ke anak-anak di tiket tuh kalau town hall tiap tahun saya pasti munculin tuh visionnya kita tuh satu gitu ya. Kita pengen bangun best employee experience di tiket.com. Nah, kalau ngomongin employee experience kan bukan kerjaan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Itu kerjaan panjang. Jadi apa yang kita lakukan adalah memastikan setiap tahun kita punya prioritas di setiap tahapan yang ada di HR, atau kita nyebutnya tuh employee life cycle-nya di tiket ya. Mulai dari karyawan itu mendengar ada nama tiket sampai kemudian karyawan keluar jadi alumni tiket, kita tentunya pengen membuat experience yang bagus buat mereka. Mungkin belum ada ikatan alumninya lah ya, itu misalnya di ujung. Karena itu mungkin prioritas nanti gitu ya. Tapi di depan kita misalnya coba perbaiki bagaimana experience kandidat ya ketika proses dengan tiket. Kita bikin tuh bahwa mereka yang sudah diproses misalnya sampai ke tahap paling enggak ada HR wawancara, kalau enggak keterima misalnya, ya mereka harus dikasih tahu. Jangan di PHP-in nih. Kan biasanya suka di PHP-in tuh. Nggak ada kabar lagi tuh dari rekrutmennya ya, gitu ya. Recruiter ghosting ya. Ya, di ghosting gitu ya. Nah, kita juga memastikan gitu ya. Atau dikasih feedback dan sebagainya. Di setiap tahapan itu kita coba perbaiki gitu ya, termasuk karena kalau ngomongin employee experience ada culture dan leadership, ada teknologi yang digunakan sama budaya kerja yang ada di organisasi juga. Nah, secara teknologi juga kita terus perbaiki gitu ya. Dulu misalnya di tiket masih ingat waktu saya join itu bahkan gajian tuh masih pakai Excel. Karyawan 450 gajiannya pakai Excel. Masih manual. Okay. Mau minta slip gaji bisa lama banget tuh karena yang ngerjain cuma 1 orang. Okay. Dan gak pakai sistem gitu ya. Tadi pakainya Excel gitu ya. Sekarang ya karyawan udah bisa lihat slip gaji di aplikasi gitu ya. Mereka download sendiri gitu. Dan plus banyak karena experience kan nggak bisa nggak bisa kalau tanpa teknologi lah gitu ya. So kita masukin beberapa inisiatif gitu ya supaya karyawan ngerasa experience saya tambah baik di sini gitu ya. Dan the most important things mungkin ya yang juga pengen saya share di sini, pada saat pandemi gitu ya, tadi mungkin kita sempat juga ngobrol ini, tiket bersyukur sekali bahwa ketika perusahaan-perusahaan sejenis, apalagi kan travel industry ini yang paling kena impactnya ya, impact dari pandemi. Kita zero layoff, nggak ada pay cut sama sekali. Okay. Gitu. Nice. Itu ini yang mungkin membuat, jadi kalau bicara goals yang mau dibangun apa gitu ya, tentunya kita pengen menghadirkan experience yang baik lah buat karyawan, sehingga karyawan believe, karyawan punya punya ownership yang tinggi ke tiket. Tapi bukan berarti nggak ada masalah gitu ya. Saya selalu bilang justru kalau nggak ada masalah di tiket, karena tuh ya berarti saya udah nggak di tiket gitu. Pribadi gitu ya, kalau tadi dibalikin ke pribadi. So selama masalah itu akan tetap ada, itu akan jadi challenge bagi setiap orang di organisasi, dalam hal ini di tiket, untuk terus memperbaiki gitu. Nah, jadi kita
pengen tentunya kalau kita ngomongin tadi Best Company to Work itu nggak cuma sekedar award, tapi benar-benar dirasain sama karyawan bahwa award ini pantas, nggak yang digosipin dapat award tapi kenyataannya nggak gitu. Karena bukan itu tujuannya. Jadi buat saya pun bilang dulu ke tim tuh, ya silakan aja kalian ikut event ini, tapi itu bukan ukuran akhir. Karena ukuran akhir buat kita adalah bagaimana karyawan sendiri merasakan tiket itu jadi tempat kerja yang benar-benar buat mereka. Tadi kan dijelasin nih oleh Kang Dudi bahwa di tiket.com selama pandemik tidak ada efisiensi atau tidak ada layoff ya Kang Dudi ya. Tapi baru-baru ini kita dengar dari awal tahun sampai dengan sekarang banyak sekali perusahaan startup yang melakukan efisiensi nih terhadap karyawannya gitu. Bahkan banyak yang tutup gitu Kang Dudi. Nah, gimana sih Kang Dudi sebagai CPO di tiket.com memastikan supaya stabil nih tetap nih di kondisi seperti ini, dan juga bagaimana agar karyawan di tiket.com tidak merasa insecure gitu? Saya nggak bisa mengomentari yang company lain pastinya ya, tetapi bahwa setiap company pasti punya tantangan tersendiri ketika situasi bisnis ada di stage yang sekarang, itu keniscayaan juga bagi mereka. Tapi kalau bicara di tiket, saya punya pakai prinsip gini, kasih KPI, keep people informed, gitu ya. Jadi keep people informed. Iya, jadi pastiin mereka tuh inform atau involved di dalam hal-hal yang company mau lakukan gitu ya. Jadi dulu waktu sebelum pandemi kita bikin town hall itu mungkin bisa kayak setahun 2 kali paling banyak gitu ya. Sekarang kita tiap quarter kita bikin town hall. Para leader setiap minggu itu diberikan informasi tentang perkembangan perusahaan seperti apa gitu ya. So dengan ini harapannya adalah bahwa ini memberikan rasa percaya gitu ya, memberikan hope. Ya, bahkan ini kan sudah dilakukan dari dulu gitu ya, termasuk ketika pandemik mungkin jadi lebih rutin untuk memastikan bahwa karyawan nggak ngerasa takut gitu ya. Karyawan bahwa melihat bahwa kita lagi bounce back nih secara bisnis, kan industri travel juga ini adalah momentum yang bagus gitu ya. Dan ketika company lain juga kita nggak mau banding-banding nih gitu dengan company lain. Kita lebih bicara bahwa ini momentum bagus buat industri travel, dan tiket.com juga perusahaan yang fokus untuk fokus di tourism, travel dan lifestyle, tidak mencoba untuk jadi super apps atau apapun gitu ya. Dan ini dengan fokus ini tentunya karyawan juga jadi punya hope bahwa dengan industri yang bangkit, tiket.com juga bisa lebih baik. Dan itu terbukti bahwa sampai akhir tahun pun kami ini masih punya, saya di HR tuh punya utang banyak untuk manpower gitu ya. Jadi rekrut jalan terus gitu ya. Masih actively rekrut. So ini dari sini saja mungkin karyawan punya kepercayaan diri yang lebih, apalagi karyawan itu boleh merefer kan gitu. Ada referral program yang benefitnya sangat bagus gitu buat karyawan, sehingga itu aja karyawan udah ngelihat kalau perusahaan masih rekrut actively begini, artinya secara security juga mereka mungkin lebih tenang gitu ya. So keep people informed, keep people involved gitu ya, KPI-nya itu. Thank you Kang Dudi penjelasannya. Pastinya sebagai HR person ya, kita tahu ini bukan role yang mudah gitu ya. Kenapa? Karena tadi dibahas di awal, HR itu adalah bridge between company dan employee gitu. Jadi HR itu mestinya sih netral, HR itu bisa ngasih win-win solution gitu. Nah, kira-kira mungkin dari Kang Dudi bisa berbagi tips ke kita, ke HR yang lagi menonton, gimana sih jadi HR yang bisa balance gitu ya, role-nya sebagai support untuk employee tapi juga tetap membantu company. Gimana ya, karena pasti challenge setiap organisasi atau setiap HR juga berbeda gitu ya. Kadang orang lihat ya mungkin Mas Dudi gampang, Kang Dudi gampang gitu ya, karena perusahaannya begini gitu. Tapi selalu ada prinsip yang buat saya adalah kata kunci lah, tell the truth. Berani nggak kita tell the truth, walaupun itu nggak enak gitu. Ya, if we need to lay off people, tell the truth, the reason, gitu ya. Nggak usah dan hadapin sendiri gitu. Ya nggak usah muter-muter, nggak usah nyari-nyari pembenaran gitu ya. Buat kita adalah ketika kita bisa nyampein, inilah situasinya, ini yang harus dihadapin. Memang nggak enak tuh, pasti nggak enak ya. Binder lah, gimana misalnya harus
ngalamin, kalau saya dari perjalanan karir misalnya harus yang di-cut bukan cuman bawahan misalnya atau karyawan biasa, tapi nge-cut atasan juga pernah gitu kan, ada experience atau nge-cut teman selevel gitu ya. Nah, itu bukan hal mudah, tapi when we tell the truth, treat dengan dignity dan respect gitu ya. Di setiap keputusan yang akan diambil oleh manajemen, dan jangan mencurangi. Betul, Ya, agree. mencoba mengurang-ngurangi. Ya sudah, itu adalah risiko jadi HR. Kadang-kadang kan berat ya. Berat pasti gitu, kadang-kadang harus menyampaikan berita buruk gitu ya. Dulu pernah di salah satu company harus nutup, terus dipanggil polisi, dipanggil DPRD waktu itu karena mem-PHK gitu, katanya perbuatan tidak menyenangkan. Ya memang nggak menyenangkan, siapa yang bilang PHK menyenangkan gitu ya, tetapi ranahnya jadi dibawa kemana-mana, tapi ya kita harus hadapi. Memang nggak nyaman lah jadi HR di situasi-situasi yang sulit gitu. Tetapi balik lagi, hadapi, lakukan dengan dignity dan respect, jangan curang. Setuju. Jadi memang kita sebagai HR yang mewakili perusahaan tuh penting banget openness dan transparansi ya ke karyawan ya. Makanya banyak banget startup kan juga yang melakukan town hall itu update apa sih yang terjadi betul. nih, kita sekarang perusahaan lagi di stage mana gitu kan. Harapannya tentunya dari karyawan merasa oh ya, I'm part of this company, karena setiap update, setiap ada masalah company mau gitu berbagi ke kita gitu. Kang Dudi. Oke, terima kasih Kang Dudi. Last question Kang Dudi. Jadi apa nih nextnya buat tiket.com? Nextnya ya, balik lagi karena tadi namanya kita, kalau secara bisnis tentunya tiket.com pengen tetap jadi pilihan utama dari customer di luar sana untuk perjalanan mereka gitu ya. Kalau bicara tiket.com kan kita tuh mimpi besarnya adalah to be number one customer centric OTA lah di kita naikin nih levelnya sekarang ke Asia gitu ya, bukan hanya Indonesia, karena perjalanan 11 tahun, hari ini tiket tuh udah ada di kurang lebih dari 7 negara talentnya. Kita punya 1.400 karyawan permanennya saja gitu ya. So impact yang kita berikan untuk industri tourism bukan impact yang kecil gitu ya. So kita pengen tourism di Indonesia bangkit, ini saatnya bounce back dari sisi industri. So memberikan makna yang lebih luas buat pelaku-pelaku tourism, membantu mereka bisa bangkit setelah pandemi. Itu adalah what's next-nya juga buat kita. So karena kita nggak sendirian. Kemarin pun waktu pandemi kan kita sama-sama. Kita coba bantu mereka yang terdampak gitu ya. Kita bikin beberapa inisiatif secara perusahaan untuk bisa terus continue memberikan keyakinan bahwa industri ini akan kembali baik gitu ya. Dan ternyata we did it gitu ya. Hari ini boleh dibilang ini tahun yang menjadi start bagus banget gitu ya, karena ya bersyukur pandeminya sudah mulai hilang gitu ya, dan orang mulai kembali liburan, orang mulai kembali nonton konser. So this is good buat kita, tapi tiket akan tetap hadir as a company itu untuk melayani customer, buat mereka untuk bisa menikmati perjalanan mereka, lifestyle yang pengen mereka bangun gitu ya, experience yang menarik juga gitu ya. Nah secara HR ya, secara company kami juga tentunya pengen terus membangun employee experience yang terbaik tadi gitu ya, memperbaiki apa yang kurang, involve lah gitu ya, improvementnya juga jalan terus gitu di tiket gitu ya, karena kita percaya apapun yang kita lakukan semua ada tiketnya. Semua ada tiketnya. Ini jargon terbaru nih kayaknya. Baru dengar nih. Terima kasih Kang Dudi atas waktunya untuk diskusi kita sore ini. Semoga bahasan kita sore ini bermanfaat untuk teman-teman HR lainnya yang menonton ya, Kang Dudi ya. Di sini aku juga mau ajak teman-teman semua untuk be in touch dengan Volare di Instagram page kita @VolareIndonesia. Suci is signing off. Thank you for watching and see you on the next episode. Bye-bye.